Biasa kalau di awal nggak ya ikut gitu aja. Mau coba yang mana mbak? Boleh, ada bukan ya mbak? Sini aja berarti mbak ya aku tandain atau mau di yang paling gua kelewat tuh yang mana? Di pertama, oh ini nih yang aku mention dari mbak nih. Ya, tuh, Shalom, Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dan selamat bergabung dan beribadah kepada kita semua di sini ya. Dan tamu juga yang mengikuti ibadah di GKJ Pamulang dan kanal YouTube GKJ Pamulang. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita semua. Kami juga menyambut untuk warga gereja baru, Bapak Ibu yang telah menerima, kami Majelis GKJ Pamulang telah menerima warga gereja baru atas nama keluarga Ibu Endang Tin Sinarningsih dan juga Saudara David Christian Satria Nugraha, wilayah pelayanan Pamulang Permai 2. Kami segenap majelis dan juga warga gereja mengucapkan selamat datang, selamat melayani, dan bertumbuh bersama dalam iman Kristus. Yang berikutnya kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ya sosialisasi pelayanan GKJ Pamulang. Kami mengundang kehadiran segenap warga gereja baru dan titipan untuk sosialisasi program pelayanan GKJ Pamulang ya, untuk warga gereja baru dan juga titipan. Kami ulangi. Nah, sosialisasi ini akan dibawakan oleh majelis dan komisi terkait setelah kebaktian umum nanti jam 10 sampai dengan jam 11 siang di ruang sini, di ruang ibadah utama. Mohon kehadiran yang terutama segenap warga gereja baru dan titipan. Lalu kami juga menyampaikan ada berita mengenai bakti sosial GKJ Pamulang. Kami beritahukan untuk bakti sosial GKJ Pamulang diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 pukul 8.30 bertempat di Balai Warga RW 07 Kelurahan Pamulang Barat melalui Komisi Diakonia dan PHBK 1 2026 dan juga berkolaborasi dengan tetangga kita ya, GKI Pamulang akan melaksanakan kegiatan bakti sosial sembako murah untuk warga sekitar GKJ Pamulang di RW 07 Pamulang Barat. Mohon dukungannya dan perhatiannya dari segenap warga gereja. Panitia Hari Besar Kristen 1 2026 mengadakan aksi untuk menyambut masa Prapaskah tahun ini. PHBK mengajak segenap warga gereja untuk melakukan aksi puasa dan celengan Prapaskah. Nah, apa itu aksi puasa? Seperti diberitahukan di minggu sebelumnya,
selama 40 hari ke depan kita diundang untuk menghidupi 3 pilar rohani. Ada doa, puasa, dan menabur. Sebagai bentuk nyata dari pengorbanan dan kasih kita kepada sesama, gereja menyediakan celengan aksi puasa. Nah, melalui celengan ini kita diajak menyisikan hasil dari pantang atau puasa kita untuk membantu sesama yang membutuhkan, serta juga mendukung perawatan gereja kita tercinta. Celengan ini akan kita kumpulkan bersama secara serentak pada Minggu Paskah tanggal 5 April 2026. Lalu ada juga berbagai cara menabur lainnya. Nah, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang tergerak untuk memberikan aksi puasanya melalui cara lain, kami juga menyediakan yang pertama celengan bersama. Nah, ini ada di area gereja setiap minggunya. Lalu ada layanan QRIS juga Bapak Ibu, dengan menambahkan kode berupa Rp1 di belakang nominal yang dipersembahkan, yang dapat diakses melalui banner yang tersedia. Nanti ada banner di sekitar Bapak Ibu untuk cara menabur ya, nyebut cara menabur. Lalu juga serta bagi jemaat yang ingin berdonasi dalam bentuk barang, silakan mengisi formulir yang tertera pada banner yang tersedia juga. Kami mengajak kita bersama-sama, mari jadikan masa Prapaskah ini bukan sekedar rutinitas Bapak Ibu, melainkan perjalanan transformasi hati yang berdampak nyata bagi dunia di sekitar kita. PHBK juga membuka kesempatan kepada segenap warga gereja, Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan parsel lebaran kepada saudara, kerabat, sahabat, dan juga rekan kerja. PHBK 1 menyediakan tiga pilihan paket yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan hantaran. Informasi detail paket parsel akan diberitahukan melalui WA grup wilayah dan komisi. Untuk pemesanannya dan keterangan lebih lengkap, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Inge Winri, Mbak Inge ya. Nah, mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja. Yang berikutnya, nah ini bisa disaksikan di slide ya, ada paket parsel. Kemudian warga gereja berulang tahun, majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun, Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja dapat dilihat pada layar berikutnya ya di sini, dan juga pada warta gereja minggu ini. Jumlah warga gereja yang beribadah di GKJ Pamulang pada kebaktian minggu lalu 22 Februari 2026 sebanyak 421 orang. Kami juga sampaikan untuk berita-berita lengkapnya ada di warta gereja yang telah tersedia. Sebelum masuk ibadah, mengingatkan kembali bagi segenap warga gereja untuk tidak mengaktifkan ringtone handphone atau mengubahnya ke mode getar pada saat kebaktian sedang berlangsung dan mengikuti arahan majelis dan petugas selama berada di lingkungan gereja. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap secara daring dari US Amerika. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki kebaktian minggu ini, mari kita bersama mempersiapkan diri dan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Dipersilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang tidak pasti, mari kita mengarahkan hati kita untuk beribadah dan menanti pesan dari Tuhan yang menyelamatkan kita dan memberikan hari depan penuh pengharapan serta damai sejahtera. Kita tidak dapat berjalan maju sendiri. Siapakah yang dapat secara pasti berjalan bersama kita?
Mari kita naikkan pujian dari NKB 173 bait 1 dan 3. Ku tak dapat maju sendiri. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tak ada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bila badai hidup menerpaku, mentari pun tak bersari. Tuhan, biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Marilah kita mulai ibadah ini dengan meyakini bahwa Tuhan yang ada bersama dengan kita, Dia yang selalu berjalan bersama dengan kita dengan kasih karunia dan damai sejahteranya selama-lamanya. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk dan adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu akan maju. Silahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Selamat pagi semuanya, sudah siap sekolah minggu ya? Wah, siap. Kita sama-sama berdoa ya untuk kita boleh sekolah minggu sama orang tua mungkin beberapa dan kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau sekolah minggu, kami siap sekolah minggu dan kami penuh dengan sukacita hati yang gembira menyambut sekolah minggu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, mereka mengajar dengan penuh sukacita pula. Dan nanti kami pulang bersama orang tua dengan hati yang penuh gembira. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat sekolah minggu semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mencermati hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 hingga 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa bersama. Ampuni kami ya Tuhan, untuk setiap kesalahan yang kami simpan di hati ini. Ampuni kami yang tidak menyertakan Tuhan dalam hidup keseharian kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan, untuk harta yang kami tidak gunakan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Ampuni kami untuk talenta yang tidak kami persembahkan kepadamu untuk menjadi berkat bagimu. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan,
kami ya Tuhan, mampukan kami juga untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Ampuni kami juga ya Tuhan, untuk tutur kata, perbuatan, dan keputusan yang kami buat tanpa melibatkan Engkau. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ampuni kami, berkati kami, ampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan berkati mereka. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, hiduplah terus dalam pengampunannya, dalam kasihnya serta damainya. Mazmur 32 ayatnya yang pertama berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terimalah petunjuk hidup baru yang diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan saling bersalam-salaman dan ucapkan salam damai. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah saudaramu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita
bersatu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Jemaat silakan duduk, kita akan bersiap diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menundukkan hati dan kepala, kita berdoa. Kiranya roh Allah bersama dengan kami, menuntun setiap pembacaan firman-Mu di pagi hari ini, dan memberikan kepada kami pemahaman dan pengertian akan apa yang Engkau sampaikan, maksud dari semua itu untuk kehidupan kami. Terangilah hati kami, dan berikan kami kekuatan untuk tidak saja dan tidak sekedar berhenti sebagai pendengar firman-Mu, namun pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mendasari perenungan kita di minggu hari ini, untuk pembacaan pertama terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4a. Sekali lagi, pembacaan kita di pagi hari ini untuk pembacaan pertama terdapat pada Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Demikian sabda Tuhan. Mari kita menghadapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 121. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Pertolonganku
membiarkan kakimu goyah. Sungguh tidaklah terlelap penjagamu, ia tak akan terlelap, tak tertidur sang penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganmu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 4 ayat yang pertama sampai yang kelima dan dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai ke-17. Firman Tuhan, Abraham dibenarkan melalui iman. Jadi, apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun, kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu.
Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagai mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua.
Semoga di hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Saya sudah mempersiapkan beberapa slide untuk membantu kita mendalami firman Tuhan di pagi hari ini. Dan aktor utama dari permenungan kita di pagi hari ini adalah seorang bernama Nikodemus yang kita baca dalam Yohanes 3 tadi. Saya mengajak kita membayangkan Nikodemus sebagai seseorang yang sudah sukses. Dia seorang yang tidak lagi membutuhkan pembuktian apa-apa lagi di depan mata setiap orang yang ada saat itu. Dia ada di puncak tangga. Di puncak di mana orang bisa melihat dan tahu, oh, itu Nikodemus, seorang yang sudah mapan dan terkenal. Ia seorang Farisi dan bukan sekedar orang Farisi biasa. Ia duduk di sebuah lembaga tertinggi agama Yahudi namanya Sanhedrin, di mana keputusan-keputusan besar ditetapkan di situ. Sehingga setiap orang yang mencari petunjuk, mencari pengetahuan tentang agama Yahudi datang kepada Nikodemus. Pengetahuannya luas, reputasinya tak tercelah, dan kalau ada orang yang bisa mengatakan, aku sudah sukses, itu adalah Nikodemus. Namun pada suatu malam, dia datang pelan-pelan ke tempat di mana Yesus tinggal. Jadi bayangkan ini ada seorang Yahudi, petinggi Yahudi, datang kepada seorang bernama Yesus yang saat itu dianggap sebagai suara-suara miring dari agama Yahudi pada saat itu. Kita bisa bayangkan mungkin langkahnya pelan-pelan, agak sedikit ragu, dia melihat kanan kiri supaya jangan-jangan ada orang yang melihatnya datang dan bertemu dengan Yesus dengan hati yang damai, begitu ya. Dia datang dengan mungkin sedikit ragu, bener nggak ya aku datang apa enggak? Kalau aku datang jangan-jangan nanti citraku sebagai seorang petinggi Yahudi terganggu dan terusik. Namun ada pertanyaan yang tak selesai di hati dia. Sehingga dia memberanikan diri datang di hadapan Yesus. Dia datang bukan sebagai seorang pemimpin tinggi yang memiliki begitu banyak jawaban. Dia datang sebagai seorang petualang, pencari jawaban kepada Yesus. Dan ketika dia datang di situ, dia duduk di situ dan tanpa basa-basi Tuhan Yesus mengatakan, "Hei Nikodemus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak akan dapat melihat kerajaan Allah." Sebagai seorang yang sudah begitu mapan dan punya pengetahuan yang luas, Nikodemus bingung dengan kata-kata Yesus. Itu kayak menghantamnya begitu keras. Aku punya pengetahuan yang luas, tapi kenapa aku nggak mengerti apa yang dia katakan? Padahal dia sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang yang memang ditunggu-tunggu. Seorang Mesias yang ditunggu-tunggu. Kebingungannya sungguh manusiawi. Gitu ya. Ia bukan bodoh, ia bukan orang yang dangkal, namun dia betul-betul ingin mencari tahu apa yang hendak Yesus ajarkan. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau nggak lahir kembali, dia bingung karena aku tahu semua Alkitab, semua Taurat, setiap halamannya, namun aku nggak menemukan hal ini. Dalam pemahaman Yudaisme pada saat itu, Yahudi saat itu, keselamatan itu bersifat eskatologis, artinya di akhir nanti, dan bersifat komunal, artinya ada liturgi, aku sebagai Nikodemus gitu ya, sebagai ketuanya menjalankan liturgi dan sebagainya. Tapi ini orang, Yesus ini mengatakan, no, setiap orang, setiap manusia berharga di mata Allah dan perlu mengalami kelahiran baru. Nggak lewat aku sebagai petinggi, nggak lewat bait Allah di mana semua orang datang dalam persembahan bakaran, tapi melalui Dia sebagai Sang Juru Selamat. Artinya dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Nikodemus, "Hei Nikodemus, sistem yang ada sekarang tidak cukup. Bahkan membawa pada hal yang tidak tepat mungkin, kalau saya boleh katakan demikian. Ada logika yang dibangun secara berbeda." Nikodemus kebingungan.
Sehingga kalau saya boleh sedikit memakai perumpamaan gambaran zaman sekarang, bayangkan seperti orang yang sudah mapan di pekerjaannya, 50 tahun mungkin umurnya, 45 sampai 50 tahun begitu, sudah mapan di pekerjaannya, sudah cukup tinggi, tapi kemudian tiba-tiba ada sebuah sistem yang baru diinstal oleh sebuah perusahaan itu. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan sistem yang baru itu. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Dia merasa sudah sukses, sudah tahu semuanya, namun ternyata dengan cepat Tuhan mengatakan itu tidak cukup. Salah satu ayat yang membuat dia bingung adalah, salah satu perkataan Yesus juga membuat dia bingung adalah ayat yang demikian bunyinya. Dia katakan demikian, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Mungkin kita juga bingung ini maksudnya apa begitu ya. Bukan cuma Nikodemus yang bertanya, ini dari mana datangnya begitu ayat ini. Nah, mungkin sedikit izinkan saya sedikit untuk masuk ke bahasa Yunani dan Ibrani. Pada saat itu kata angin juga sama dengan kata Roh Kudus, yaitu pneuma. Sehingga ketika Nikodemus mendengar kata-katanya, dia bingung. Kenapa roh bekerja dengan begitu tak terarah? Kemana dia pergi terserah, kemana dia datang itu juga kita nggak tahu. Maksudnya apa? Bukankah roh itu harusnya berdiam di bait Allah? Dia terdiam dengan perkataan Yesus ini. Dia bergulat dengan kata roh ini. Dia bergulat dengan kelahiran baru yang datang dari roh ini, bukan saja jasmani, namun dari roh. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita bicara soal pembaharuan kehidupan, kita bicara soal pertobatan. Setiap orang tahu kata pertobatan itu sesuatu yang bersifat drastis, perubahan yang begitu drastis. Yang tadinya maju mungkin jadi belok. Yang tadinya ke kiri sekarang ke kanan. Ada perubahan yang betul-betul drastis. Kalau saya boleh pakai meme zaman sekarang, mungkin seperti ini gambarannya. Ini meme-nya pernah hype begitu ya. Ketika ada laki-laki jalan dengan pacarnya atau dengan istrinya, kemudian dia melihat ada cewek lain begitu. Jadi kira-kira cowoknya mengatakan, "Hey, ini aku loh, mantanmu yang dulu," begitu ya. Lalu si cewek yang baju merah ini mengatakan, "Hey, kamu mungkin yang dulu, tapi aku sekarang bukan lagi aku yang dulu. Aku sudah yang baru, betul-betul baru, dan tidak akan lagi melihat ke belakang." Yang ngomel cuma yang pegang tangannya, yang baju biru. Perubahan atau kebaharuan atau kelahiran baru itu bukan sekedar perubahan hati, namun juga ada perubahan arah kehidupan yang jelas. Sehingga dengan demikian, yang namanya pertobatan itu bukan sekedar reformasi. Pertobatan juga bukan sekedar perbaikan. Tapi dia adalah sebuah kreasi. Kata reformasi artinya itu ditata ulang, diatur ulang gitu ya. Kalau kita punya ruang tamu gitu, yang tadinya mungkin sofanya di sebelah kiri, kemudian ditata ulang, sofanya di sebelah kanan deh gitu, TV-nya di depan dan seterusnya, meja makannya pindah ke belakang dan seterusnya. Itu reformasi, ditata ulang. Pertobatan juga bukan sekedar perbaikan, ditambal begitu saja, kan? Tapi dia adalah sebuah kreasi, penciptaan yang baru. Tadi ya, ketika yang mantannya ada, no, aku sudah yang baru sekarang. Aku bukan lagi yang lama dan aku nggak mau lagi lihat-lihat yang lama. Aku lihat yang baru, kehidupanku baru, menuju arah yang baru pula. Sekali lagi, pertobatan bukan sekedar penataan ulang. Bukan sekedar penambal sementara. Tetapi sebuah penciptaan yang benar-benar baru. Ada benarnya gitu ya, reformasi nggak selesai gitu ya.
Cuma ditata ulang gitu, digeser-geser ya nggak selesai gitu reformasinya. Harusnya yang menjadi perubahan itu betul-betul mendasar dan radikal, artinya ya betul-betul di akar-akarnya betul-betul diubah, bukan sekedar penataan ulang. Ini bukan pesan sponsor, sekedar refleksi Bapak Ibu. Jika pertobatan itu satu-satunya tujuan dari pertobatan adalah regenerasi atau pembentukan ulang, perubahan yang betul-betul radikal, bahwa kita adalah gambar Allah yang tadinya ternoda, terhapus oleh dosa dan pelanggaran Adam, kini perlu dibangun kembali. Maka dari itu dikatakan apa? Lahir baru. Nggak sekedar ganti baju, nggak sekedar mandi, nggak sekedar keramas, nggak sekedar bedakan, pakai gincu, no, udah nggak gincu sekarang, pakai lipstick begitu ya, pakai eyeliner dan sebagainya jadi cantik, enggak. Tapi ada regenerasi, kreasi yang baru. Karena gambar Allah yang sudah rusak itu betul-betul harus dilahirkan secara baru. Bukan sekedar ditambal. Bukan sekedar ditata ulang. Kenapa demikian? Karena esensi dari dosa adalah kematian. Maka itu pertobatan itu membutuhkan kematian. Kematian apa? Kematian dari apa yang dulu menempel dalam hati kita. Saat berikutnya. Kematian dari apa yang dulu mungkin kita jalani sebagai seorang kehidupan. Sehingga obatnya bukan sekedar tadi ya, orang sakit kemudian diobati, nggak ada obatnya. Dosa itu nggak ada obatnya. Yang ada adalah kematian. Dan sebagai orang yang sudah mati, yang kita butuhkan adalah kehidupan. Yang kita butuhkan adalah kehidupan. Slide berikutnya. Kita nggak butuh motivasi-motivasi, kita nggak butuh kata-kata manis, begitu ya. Yang kita butuhkan sebagai manusia yang berdosa adalah kehidupan. Karena sekali lagi, satu-satunya jalan sebagai orang yang mau bertobat adalah mematikan diri kita. Dan mengatakan, Tuhan, berikan aku kehidupan yang baru. Berikan aku nafas yang baru. Berikan aku kehidupan yang baru. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sampai titik ini saya mencoba untuk mengatakan bahwa Nikodemus bingung. Dan mungkin kita pun juga terkadang bingung dengan kata pertobatan. Nikodemus merasa, tinggal ganti ini dan itu. Tinggal ubah ini dan itu. Tinggal geser ini dan itu selesai. Tinggal ritual membakar korban bakaran selesai, ada pertobatan. Tapi Yesus mengatakan sistem itu nggak bekerja. Cara seperti itu nggak bekerja. Pertobatan perlu kematian. Kematian hati yang tadinya busuk, penuh dengan luka dan sebagainya. Dan yang kita butuhkan adalah kehidupan yang benar-benar baru. Nah, pertanyaan kedua dari Nikodemus adalah, jika ini adalah kreasi, siapa yang punya kuasa untuk mencipta? Nikodemus bertanya, apakah engkau Yesus? Siapa yang berkuasa untuk mencipta dan memberikanku kehidupan yang baru ini? Jawaban Yesus adalah jawaban kita semua. Ayat hafalan kita begitu ya. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jawaban ini jawaban kita semua. Jawaban yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan inginkan bukan sekedar tambal sana, tambal sini, tapi sebuah perubahan yang benar-benar radikal.
Perubahan yang benar-benar mengakar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah sendiri turun ke dalam dunia. Ia tidak hanya berkoar-koar dari jauh, hei manusia berubahlah, namun dia turun ke dalam dunia. Mengubah dirinya dari yang jauh menjadi dekat. Tak tersentuh menjadi disentuh. Tak tersakiti di atas sana. Dan kemudian menjadi manusia yang dapat disakiti oleh manusia di sekitarnya. Dia memberikan hidupnya. Dan ini sebuah pangkal dari kehidupan yang baru. Kematian akan dosa itu dibuat jadi baru akan pertobatan dan juga pemberian hidup daripada Kristus. Dengan demikian siapapun kita, setiap kita yang kemudian relapse begitu ya, kalau saya boleh pakai kata itu, pinjam kata itu, sebetulnya yang kita sia-siakan bukan kehidupan kita saja, tapi kehidupan Kristus. Apa yang sudah Dia lakukan, apa yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita memakai kejadian tadi, ketika Abram diutus oleh Allah, itu bukan sekedar perubahan kehidupan, tapi betul-betul berubah tempat, berubah status kehidupannya 180 derajat berubah. Dia menjadi manusia yang baru. Bahkan kemudian nanti namanya menjadi Abraham, bapa segala bangsa. Dan itu perubahan yang nyata. Kelahiran baru bukan sekedar tentang apa yang terjadi dalam diri manusia. Ia berakar pada Allah yang melakukan inkarnasi. Allah menjadi manusia adalah sebuah demonstrasi akan titik awal kreasi baru. Bapak Ibu terkasih, pada titik ini kita mencoba di masa Prapaskah merefleksikan kehidupan kita masing-masing. Apakah selama ini ketika kita bicara soal pertobatan, yang kita bayangkan sekedar memakai baju yang baru? Yang kita bayangkan sekedar tambal-menambal di sana dan di sini? Apakah yang kita bayangkan sekedar melakukan perubahan dalam kehidupan yang bersifat pindah sana, pindah sini, tapi tak menyentuh akar permasalahan yang betul-betul mendalam dalam kehidupan kita? Oleh karena yang mengatakan, hidup ini punya akar pahit, begitu. Memang seakar-akarnya perlu diganti. Seakar-akarnya perlu dipulihkan. Seakar-akarnya perlu diberikan kehidupan yang baru. Dilahirkan kembali sebagai umat yang baru. Di masa Prapaskah ini kita mencoba merefleksikan kehidupan kita. Apakah selama ini kita mengatakan, Tuhan, aku bertobat. Tapi sebetulnya kita hanya meminjam waktu untuk kembali pada titik di mana kita berasal. Dan tidak ada sebuah pertobatan yang benar-benar sejati terjadi dalam kehidupan kita. Nikodemus sudah di titik di mana dia merasa bahwa dia benar, tapi ternyata dengan rendah hati dia mengatakan, Tuhan, berikan aku pemahaman yang baru. Berikan aku hidup yang baru. Dan di sanalah aku akan menjadikan hidupku sebagai persembahan yang sejati dari Engkau. Maaf, kepada Engkau. Nah, di masa Prapaskah ini kita juga hendak mencoba saat berikutnya mengkaitkan pertobatan kita dengan pertobatan ekologis. Itu sebuah tema yang rada angel lagi sebenarnya. Kenapa? Karena kita terbiasa melihat manusia sebagai pemilik bumi, sebagai ambasador Tuhan atau ya wakil Tuhan di tengah-tengah dunia, dan bagaimana kita mengeksploitasi alam seringkali tak terlihat dengan jelas. Sekali lagi, yang kita lakukan sekedar menambal apa yang hilang. Ya, kalau pohon ditebang ya ditanam lagi begitu ya. Ya, kalau ada tanah yang rusak ya dikeburkan kembali gitu ya. Dan seterusnya. Caranya tambal sulam.
Namun pada hari ini kita bersama-sama mencoba untuk melihat bahwa pertobatan ekologis itu bicara soal, sekali lagi, mengalami kehidupan yang baru bersama dengan alam di mana Tuhan mencipta dan menyejarah itu. Bahwa iman yang kita miliki pada saat ini dilihat dalam bingkai kebangkitan Kristus. Bukan kekekalan surga di jauh di sana, tapi masa depan dari bumi yang sama di mana salibnya berdiri. Bahwa keselamatan Tuhan itu terjadi di sini sekarang di antara kita. Salibnya itu kokoh berdiri bukan jauh di sana, namun di sini. Ia melihat dia di masa depan dari kemanusiaan yang sama di mana ia mati. Itulah mengapa ia menemukan dalam salib pengharapan bumi tempat kita berpijak. Di alam tempat kita berpijak, di bumi tempat kita berpijak, kita melihat karya Kristus. Kita melihat kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Sehingga dengan demikian di masa Prapaskah ini malah kita bersama-sama tidak hanya mengalami pertobatan pribadi, tadi ya mati dan hidup kembali, namun juga bersama-sama dengan alam yang Tuhan ciptakan. Keselamatannya tidak terjadi nanti dan di sana, namun kini dan di sini. Dengan setiap tumbuhan, hewan yang hidup bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, bukan tambal sulam yang kita butuhkan, bukan tambal sulam yang Tuhan butuhkan, Tuhan minta. Tapi perubahan yang benar-benar mendasar dalam kehidupan setiap kita. Selamat hari Minggu, selamat menjalani pertobatan, baik secara pribadi maupun pertobatan ekologis, dan kiranya masa Prapaskah ini melahirkan kita sebagai manusia yang baru. Kita datang sebagai Yosua, saya datang sebagai Yosua, kita pulang sebagai Yosua yang dilahirkan secara baru. Biarlah hidup kita tidak seperti itu saja, tapi benar-benar Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persembahan puji-pujian dari kentong rohani diberikan kesempatan. Siji loro
sembrono, 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, derek Gusti sing temen. 7 8 9, derek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan kecapi, ku bernyanyi, Yesus kekasihku. kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya
kekasihku. Dengan gendang, dengan kecapi, ku bernyanyi. Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan kecapi, ku bernyanyi. Yesus kekasihku. Terima kasih puji-pujiannya teman-teman Kentong Rohani. Selalu memberi keceriaan tersendiri. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, mari kita bersama-sama memperbaharui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Sebelum kita akan menyambut Bapak Ibu yang sebagai warga baru, kita menyambut terlebih dahulu jikalau ada mereka yang baru pertama kali hadir di GKJ Pamulang, jikalau ada dan berkenan untuk memperkenalkan dirinya, monggo diberi kesempatan. Tampaknya tidak ada pergerakan. Baik, kita akan lanjut ke pengenalan warga baru. Saya akan memanggil nama-nama Bapak Ibu dan Saudara yang tergabung sebagai warga GKJ Pamulang. Kami menyambut Bapak Adi Putro Kristianto, suami Mbak Tati, Bapak Aan Nugroho, Ibu Kristiana, anak Jevan Apta Nugroho, anak Kian Aksa Nugroho, lalu dengan Ibu dan juga kemudian Ibu Mariati. Kami juga mengundang Bapak Beni Suryadi Putra, Ibu Reviani Astari, anak Joshua Abimayu dan Albert Daud Arsya Nendra. Kami juga menyambut Ibu Tias Wulan. Kami juga menyambut Bapak Sumadi, Ibu Siti Solih Hatum, dan Saudari Agustina Nurfai Syah. Semoga saya nggak salah sebut. Kami juga menyambut Bapak Dedi Catur Pamungkas, Ibu Gracia Vita Damayanti, dan anak Eleazar Dena Pradana. Kami juga menyambut Bapak Cahya Adi Sampurno, anak Karana Patmantari dan Karisa Laksmintari. Kami juga menyambut Saudara Rama Adril Primero. Kami juga menyambut Bapak Nugroho Edi Prasetyo dan Ibu Sri Indahwati. Begitu juga kami menyambut Bapak Edi Priyantoko, Ibu Kristiani Damayanti, dan anak Pramudia Theo Mahardika. Kami juga menyambut Bapak Yusuf, adik Sunu Saputro, Ibu Nugraini, dan anak Michelle Claresta. Kami juga menyambut Bapak Irfan Jerry Londok, Ibu Dian Tristanti, dan Saudari
Aprilia Bernanda Putri, dan terakhir kami menyambut Ibu Endang Tin Sinar Ningsih dan anak David Christian Satria Nugroho. Kiranya berkenan boleh berdiri tadi sudah ya? Oke. Bapak Ibu terkasih silakan berdiri. Mohon maaf. Inilah Bapak Ibu terkasih warga gereja baru GKJ Pamulang. Mungkin nggak pakai baru, warga GKJ Pamulang begitu ya. Dan mari kita saling bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan terimalah mereka sebagai bagian dari keluarga besar GKJ Pamulang. Selamat datang dan kiranya mari kita bertumbuh bersama dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Matur nuwun. Nggak ada tepuk tangan ya? Nggak ada. Oke. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin hendak berdoa bagi setiap kami, keluarga demi keluarga, relasi antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara bersaudara, sahabat dekat dengan sahabat, eyang dengan cucu, dan setiap relasi yang kami nikmati dan kami syukuri pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap pribadi yang telah Engkau hantar mendekat dalam kehidupan kami percaya Tuhan, kami senantiasa mencoba untuk memeliharanya, dan juga penuh dengan sukacita merayakan relasi yang kami miliki saat ini. Kiranya Tuhan sajalah yang menghadirkan kehangatan dan cinta kasih di antara kami semua dan dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami, setiap kami yang sedang studi, berkatilah mereka ya Tuhan, agar studi mereka boleh berjalan dengan lancar. Anak-anak kami yang sedang studi, Engkau berkati agar mereka senantiasa menimba ilmu sebaik-baiknya, mengerjakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dan tidak tergoda dengan jalan-jalan pintas yang mungkin ada di luar sana. Dan dengan tekun mereka menekuni proses akademik mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami, pekerjaan kami, baik kami yang sedang bekerja, berusaha mempertahankan pekerjaan kami, ya Tuhan, berkati kami, agar kami terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga tubuh yang prima. Bagi kami yang memiliki usaha, membuka toko, membuka bisnis, ya Tuhan, berikan kami keuletan dan juga kreativitas dalam terus mengembangkan usaha-usaha kami. Bagi kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya hati yang tak pernah berhenti berusaha ini terus kami miliki. Dan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, berjalan dengan kami dalam setiap usaha yang kami lakukan saat ini. Pencarian pekerjaan yang kami lakukan saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk orang tua kami dan para adiuswo atau orang tua yang kami cintai. Secara khusus kami menyebut Bapak Wagimin Hadiwiono, Bapak Yatirin, Ibu Legiat Merejo, Besok Storus, Bapak Sakun, Ibu Suratmi, Suwiryo, Bapak Ibu Cipto, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Ibu Edi Pikauli, Ibu Krisma, Bapak Ibu Agus Haryanto, Bapak Ibu Mujo Semedi, dan setiap orang tua yang kami ingat dan kami cintai satu persatu ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu senantiasa bersama-sama dengan mereka, menganugerahkan hari tua yang penuh dengan kebahagiaan. Kami sebagai keluarga, orang-orang dekat mereka ya Tuhan, tak pernah jemu-jemunya mendoakan dan mengingat mereka dalam setiap doa-doa kami. Kami juga boleh berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Secara khusus kami mengingat Bapak Oscar Subroto, Pak Paulus Santoso, Ibu Ani Sri Karuniati, Bapak Herlin Sukamtono, Ibu Eni Supartini, Bapak Sistri Purwanto, Bapak Haryanto Setio Budi, Ibu Endang Purwani, Bapak Dwi Sudarsono, Bapak Iman Tiwo, Saudari Arianti Dwi Astuti,
Bapak Jarod Suharyanto, Bapak Thomas Parno, Saudara Perwira Adinata, Bapak Usman, Bapak Purwanto, Bapak Pursuwandini, Ibu Agus, Ibu Raisyah, Bapak Giyoto, Bapak Hosea, Bapak Stefanus Ngadiran, Bapak Aspirodito, dan setiap nama-nama lain yang kami ingat dalam hati kami masing-masing. Kiranya pemulihan, kekuatan, dan juga perjuangan terus mereka lalui bersama dengan Engkau, berpegang pada Engkau sebagai sumber pengharapan mereka. Kami tak pernah jemu-jemunya menaikkan doa untuk sahabat-sahabat kami ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang baik tak pernah jauh, hanya sejauh doa, dan kiranya kami terus boleh menaikkan doa permohonan ini kepadamu saja ya Tuhan. Kami juga boleh berdoa untuk kehidupan gereja kami, keluarga kecil ini ya Tuhan di GKJ Pamulang, terus bertumbuh, terus melihat dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penggenapan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami ya Tuhan setiap unsur di gereja ini sebagai alat-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Sebagai manusia kami terbatas, sebagai manusia yang membutuhkan Engkau untuk menuntun kami agar setiap keputusan yang kami ambil betul-betul seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami percaya di tengah keluarga ini senantiasa ada cinta kasih, ada kehangatan, ada pengampunan, ada penciptaan yang baru akan kehidupan yang baru itu terjadi di tengah-tengah gereja ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua itu. Dan terakhir kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya bangsa ini terus Engkau berkati. Para pemimpin bangsa kami kiranya terus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan seruan setiap rakyat, yang mengambil keputusan bukan sekedar dan secuil orang saja yang mendapatkan manfaatnya, namun sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya mendapatkan manfaat dari setiap policy yang diambil ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, menuntun setiap kami, terutama mereka, para pengambil kebijakan. Kiranya hati mereka terus terbuka kepada suara kenabian. Dan kami ya Tuhan adalah unsur yang tak terpisahkan dengan kami sebagai warga negara yang kritis, warga negara yang ikut ambil bagian dalam setiap pembangunan, mulai dari hal yang terkecil. Kami mengambil bagian dalam proses pembangunan bangsa ini. Inilah doa-doa kami Tuhan, dan tak lupa kami juga boleh bersyukur untuk sahabat-sahabat kami yang baru bergabung secara resmi di GKJ Pamulang. Satu persatu Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan. Satu persatu Engkau berkati individu ini ya Tuhan. Agar setiap mereka senantiasa di dalam tuntunan tangan-Mu saja, di dalam berkat-berkat yang datang dari Engkau saja. Dan kiranya kami semua boleh menjadi sahabat dalam perziarahan iman ini. Dan bersama-sama ya Tuhan kami mensyukuri berkat yang datang dalam kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami hendak tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pasamuan Gusti ingkang kinasih, berkahipun Gusti banyu mili wonten ing gesang kita, inggih arupi berkah kajasmanen menapa dene karohanen. Pramila ing titi wanci pangibadah menika kita badhe ngaturaken pisungsung kunjuk Gusti ingkang dipun dasari saking kitab Jabur
9:6 ayat 8 ingkang makaten pangandikanipun. Pangeran Yahweh saosana kamulyaning asmane nggawa pisungsung lan sebo marang ing platarane. Makaten pangandikanipun Gusti. Pisung kita kempalaken sumangga kita ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi 157 pada 1 lan 3. Pisungsungmu dadya cenaning bunga minangka panuwunmu wit sing Allah. Pasamuan katuraken jumeneng. Pisungsung kagem Gusti dadya sarana ambek katoning Allah enggal lampah tentrem rahayu Gusti kang paring caos pisungsungmu
Pasamuan kagunganipun Gusti ingkang kinasih, sumangga kita ndedonga nyaosaken pisungsung punika wonten ing ngarsanipun Gusti. Duh Gusti ingkang Maha Agung, kawula ngaturaken agunging panuwun awit sedaya berkah lan kanugrahan ingkang sampun kaparingaken dumateng gesang kawula. Ing wekdal menika kawula ngaturaken pisungsung minangka sujud syukur kawula, mugi Gusti kersa nampi pisungsung menika lan saged dados berkah kangge pakaryan paduka ing donya. Mugi-mugi berkah paduka tansah nuntun langkah gesang kawula. Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga kangge Bapak Ibu ingkang ngrigenaken pisungsung menika, kawula pasrahaken wonten ing ngarsa paduka. Paduka ingkang tansah paring kekiyatan kawicaksanan matemah ingkang kalampahaken tansah manut miturut karsa paduka. Gusti kawula Yesus Kristus makaten pandonga saha pasambat panyuwun kawula ingkang tebih saking sampurna. Mugi Gusti piyambak ingkang nyampurnakaken ing dalem asma Gusti kawula Sang Kristus Yesus kawula pasrahaken. Amin. Pasamuan kasuwun tetep jumeneng. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa yang akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Ibadah Prapaskah kedua ini telah selesai, namun ibadah yang sesungguhnya akan kita jalani dalam keseharian kita. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kami mau menjadi saksi Kristus. Muliakanlah Tuhan dalam setiap langkah hidupmu, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber
silakan duduk kembali, saat teduh untuk setiap kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun lama Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sambil bersalaman, Bapak Ibu bagi jemaat tadi yang sempat diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Yosua, nanti kami tunggu kehadirannya tepat pukul 10 di ruang ibadah utama. Kita bersama-sama akan bertemu dengan para majelis. Jika padaku ditanyakan apa yang akan kuberitakan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak sedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jemaat baru yang baru hadir tadi, diharap untuk berkumpul tepat pukul 10 di ruang ibadah. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, beberapa kali ibadah ditemukan beberapa Alkitab. Nah, saat ini Alkitab berada di area belakang di tempat dapur lama. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang merasa Alkitabnya ketinggalan, mohon bisa dicek dan silakan untuk dibawa pulang. Oke, monggo silakan. Oh ya. Ada payung, ada juga Alkitab dan ada beberapa alat-alat pribadi yang tertinggal. Mohon dicek masing-masing. Ada pesanan berikutnya, kepada tim Kentong akan foto bersama, jadi mohon silakan tinggal di ruangan ibadah utama terlebih dahulu. Monggo. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang bertindas dibebaskan. Sungguh tahun ramah Tuhan sudah tiba.